Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 18414200001 dari kelas 3B D4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada praktikum limbah yang meliputi analisis TSS, analisis turbidity, analisis kesadahan total, analisis COD, OT, dan analisis BOD. Yang pertama, saya akan menjelaskan perhitungan dari soal analisis TSS. Dengan soal sebanyak 40 mili sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara koagulasi dan flokulasi dilakukan analisis TSS. Dari pengukuran diperoleh data massa kertas saring kosong 0,03 gram dan setelah digunakan penyaringan dan di oven sampai massanya konstan, diperoleh massa kertas saring beserta residu seberat 0,087 gram. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa nilai TSS limbah tersebut dalam miligram per liter. Nah, dari soal itu, sebelumnya kita sudah dijelaskan dan diketahui rumusnya adalah zat pada tersuspensi total sama dengan A min B dikali 1000 per C, di mana A merupakan massa kertas saring plus residu, dan B massa kertas saring kosong, dan C volume sampel. Jadi dapat diketahui A seberat 0,087 gram dan dikonversi ke miligram, yaitu 87 mg, B 0,03 gram menjadi 30 mg, dan C 40 ml. Nah, ditanyakan berapa nilai TSS-nya dengan satuan miligram per liter. Di sini, dengan cara penyelesaian zat pada tersuspensi sama dengan A min B kali 1000 per C. 1000 ini merupakan konversi dari mililiter ke liter. Jadi 87 mg dikurangi 30 mg dikali 1000 per 40 dan diperoleh hasil 1425 mg per liter. Itu untuk soal analisis TSS. Jadi, berapa nilai TSS limbah tersebut dalam miligram per liter? Nilai TSS dalam nilai padatan tersuspensi dalam limbah tersebut adalah 1425 mg per liter. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 mengenai analisis turbidity. Jika 20 mili sampel hasil pengolahan limbah secara koagulasi flokulasi dianalisis kekeruhan dengan turbidimeter. Ternyata yang muncul pada layar display alat tersebut itu muncul kata error. Nah, sehingga sampel diencerkan dari 20 mili menjadi 250 mili. Kemudian, sampel hasil pengenceran tersebut diambil secukupnya untuk diuji kesadahan, sehingga diperoleh skala 137. Pertanyaannya, berapa nilai turbidity sampel awal sebelum diencerkan? Ini ditanyakan dalam satuan NTU. Nah, rumus diketahui dari PowerPoint bahwa rumusnya adalah volume turbidity sampel itu faktor pengenceran dikali nilai turbidity sampel pengukuran. Nah, tadi kan sudah diketahui di atas bahwa nilai turbidity sampel pengukurannya sudah diketahui. Nah, dari faktor pengenceran kan belum diketahui. Jadi, dari PowerPoint diketahui untuk mencari faktor pengenceran yaitu volume akhir setelah pengenceran dibagi volume awal sampel. Nah, jadi kita ketahui bahwa volume awal sampel sebanyak 20 mili dan volume akhir setelah pengenceran adalah 250 mili. Terus nilai turbidity sampel pengukurannya 137. Nah, yang ditanyakan berapa nilai turbidity sebelum diencerkan dalam satuan NTU. Nah, kita cari dulu nih
faktor pengencerannya. Dengan rumus di atas diperoleh faktor pengencerannya sebesar 12,5, di mana 250 mili dibagi 20 mili. Nah, milinya kan dapat dicoret, jadi hasilnya 12,5. Nah, selanjutnya kita cari turbidity sampel awal, di mana rumusnya faktor pengenceran dikali nilai turbidity sampel pengukuran. Nah, faktor pengencerannya 12,5 dikali 137 dan diperoleh hasil 1712,5. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu analisa kesadahan total. Nah, sampelnya ini dari hasil pengolahan air limbah secara adsorpsi dilakukan analisis kesadahan dengan cara titrasi EDTA. Nah, dari titrasi EDTA ini diperoleh data, yaitu 25 mili sampel limbah dititrasi dengan 20 mili EDTA 0,01 molar. Nah, untuk merubah warna indikatornya, tentukan berapa nilai kesadahan sampel limbah tersebut dalam miligram CaCO3 per liter. Nah, di sini dari PowerPoint diketahui rumus konsentrasi Ca2+ sebagai miligram CaCO3 per liter adalah A dikali 1000,9 dikali F per B. Nah, di sini dengan keterangannya apa? A merupakan mililiter titran EDTA yang digunakan, B mililiter sampel sebelum dianjurkan, dan F konsentrasi EDTA yang sudah distandarisasi. Nah, jadi dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa A sebanyak 20 mili, B 25 mili, dan F 0,01 molar. Yang ditanyakan berapa nilai kesadahan dalam miligram CaCO3 per liter. Nah, jadi dapat kita selesaikan dengan rumus A dikali 1000,9 dikali F per B, yaitu 20 mili dikali 1000,9 dikali 0,01 M dibagi 25 mili dengan hasil 8,0072 molar atau 8,0072 mg per liter. Nah, selanjutnya yaitu analisis COD. Dengan pertanyaan, hitunglah nilai COD jika 20 mili sampel efluen dianjurkan menjadi 250 mili jika hasil pengenceran tersebut diambil sebanyak 25 mili untuk dianalisis COD. Nah, ternyata membutuhkan 15 mili FAS 0,1 normalitas sampai titik akhir titrasi, sedangkan Blanco membutuhkan 35 mili FAS 0,1 N. Nah, rumusnya yaitu COD dalam miligram per liter sama dengan A min B dikali N dikali 8000 per mililiter contoh dikali C, di mana keterangannya yaitu A merupakan mili FAS untuk Blanco dan B mili FAS untuk contoh, C merupakan faktor pengenceran. Nah, untuk N ini adalah normalitas FAS dan 8000 ini adalah berat ekivalen oksigen. Nah, berat ekivalen oksigen ini diperoleh dari MR-nya oksigen. AR oksigen kan 0O2 sama dengan 16 dibagi 2, kan hasilnya 8 gram per mol. Kemudian dikonversi menjadi miligram, sehingga hasilnya 8000 miligram per mol. Nah, selanjutnya diketahui kan volume awal sampel berapa? 20 mili. Volume akhir setelah pengenceran 250 mili. Nilai A-nya 30 mili. Nilai B-nya 15 mili. Normalitas FAS sama dengan
0,1 N dan mililiter contohnya sebesar 25 mili. Nah, yang ditanyakan nilai COD. Jadi, kita cari dulu faktor pengencerannya dulu dengan rumus seperti nomor 3 tadi, yaitu volume akhir pengenceran per volume awal sampel. 250 dibagi 25. Nah, untuk nilai COD-nya kan sudah diperoleh hasil kan faktor pengencerannya 12,5, di mana mililiter sama mililiter sama-sama dicoret. Nilai COD-nya kita cari dengan rumus A min B dikali normalitas dikali 8.000 per mililiter contoh dikali C. Nah, sehingga 30 mili dikurangi 15 mili dikali 0,1 N dikali 8.000 per 25 mili dikali 12,5 dan diperoleh hasil 6.000 normalitas atau 6.000 mg per liter. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 yaitu nilai kita menganalisis OT. Di mana dengan soal sampel air limbah hasil pengolahan air secara biologi dilakukan analisis kandungan oksigen terlarut atau OT. Diperoleh data bahwa 30 mili volume titranatrium triosulfat 0,01 N dan volume botol Winkler yang digunakan sebesar 100 mili. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa nilai oksigen terlarut tersebut. Jadi, dari PowerPoint diketahui rumusnya yaitu OT sama dengan A dikali N dikali 8.000, di mana 8.000 yaitu berat ekivalen dari oksigen per F-4. V-4. Nah, jadi kan diketahui bahwa nilai A sebesar 30 mili, V 100 mili, nilai N 0,01 N. Nah, yang ditanyakan nilai OT. OT sama dengan A dikali N dikali 8.000 per V-4. Sama dengan 30 mili dikali 0,01 N dikali 8.000 per 100 ml min 4 sama dengan 25 mg O2 per liter. Dalam arti yang terkandung dalam air limbah yang digunakan itu tadi tuh mengandung 25 mg O2 dalam 1 liternya. Nah, selanjutnya adalah analisis BOD. Dengan pertanyaan, hitunglah nilai BOD dengan batas 20, batas atas 20, batas bawah 5, influen jika sebanyak 25 ml sampel influen diencerkan menjadi 500 ml. Kemudian sampel hasil pengenceran tersebut diukur kandungan oksigen terlarut dan dibandingkan dengan blanko sampel dan blanko diinkubasi pada suhu 20 derajat selama 5 hari. Nah, dari soal tersebut diperoleh data yaitu jenis sampel influen dan blanko, di mana pada sebelum inkubasi oksigen terlarutnya sebesar 25 dan setelah inkubasi sebesar 15, dan pada blanko sebelum inkubasi sebesar 16 dan setelah inkubasi sebesar 14. Itu dalam satuan miligram per liter. Nah, diketahui rumus untuk mencari BOD dengan batas 20, batas atas 20, batas bawah 5 yaitu X0 dikurangi X5 dikurangi B0 min B5 dikali 1 min P per P. Di mana dengan keterangan X0 merupakan oksigen terlarut sampel pada saat waktu 0 hari. Nah, X5 merupakan oksigen terlarut sampel pada saat T atau waktunya 5 hari. Dan BO adalah OT blanko
oksigen terlarut blanko pada saat T sama dengan 0 hari, dan B5 merupakan oksigen terlarut blanko pada saat T sama dengan 5 hari sama-sama dengan satuan miligram O2 per liter. Nah, untuk P merupakan derajat pengenceran, di mana diketahui bahwa rumus P adalah volume awal sampel dibagi volume akhir sampel setelah pengenceran. Nah, jadi dari soal diketahui nilai XO, X0, mohon maaf tadi semuanya sebenarnya X0 sama B0 ya teman-teman. Jadi X0 sebesar 25 mg per liter, X5 15 mg per liter, B0 16 mg per liter, B5 sama dengan 14 mg per liter. Nah, volume awal sampel effluent sebesar 25 mili dan volume setelah pengenceran sebesar 500 mili. Nah, yang ditanyakan analisis BOD-nya. Jadi, kita cari dulu P-nya dengan rumus di atas, volume awal sampel effluent per volume akhir sampel setelah pengenceran, yaitu 25 per 500. Dan untuk satuan milinya sama-sama dicoret, diperoleh hasil 0,05. Nah, selanjutnya dihitung analisis BOD dengan rumus di atas. BOD batas atas 20, batas bawah 5 sama dengan 25 mili dikurangi 15 mili dalam kurung dikurangi 16 mili dikurangi 14 mili tutup kurung dikali 1 min 0,05 sama dibagi 0,05 sama dengan 162 mg O2 per liter. Nah, jadi di atas merupakan hasil dari perhitungan yang saya pahami pada pertemuan hari Senin kemarin. Dan untuk selanjutnya saya mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata saya yang terlalu berbelibat. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.